混沌所托前来，请你杀妖族。使星现身，见证我6件顶级至宝，别让我失望。万不能错失。是你交出罗峰，是时候回原始星了。叶族，如今的第一岛。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang, yang mana ini adalah untuk movie keduanya. Kita sudah berada di bagian ketiganya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di suatu tempat di alam semesta, laporan tentang pertempuran sebelumnya akhirnya sampai ke telinga seorang penguasa kuat bernama Lord of Vanuo Portes. Yang mendengarkan dan serius saat seorang Universe Kenaik menceritakan apa yang terjadi di Original Star. Yang paling menarik perhatiannya bukan sekedar pertarungan itu, tapi sesuatu yang jauh lebih aneh, sebuah aliran energi gelap yang tak biasa. Aliran itu bukan energi biasa, itu merupakan bentuk kekuatan yang sangat langka, sesuatu yang hanya bisa muncul dari teknik atau harta tingkat tinggi. Bahkan bagi seorang penguasa seperti dirinya, kemunculan kekuatan seperti itu di Original Star terasa tidak wajar. Dari penjelasan yang dia dengar, pertempuran itu melibatkan Lao Feng dan Tian Yang Kenaik. Namun yang mengejutkan, di tengah pertempuran tersebut muncul kekuatan misterius yang mampu menghancurkan seorang Universe Kenaik dengan cepat. Ia mulai menganalisis jika benar itu adalah kekuatan yang seperti dijelaskan, maka hanya ada satu kemungkinan. Itu berasal dari harta khusus yang sangat kuat, atau teknik yang luar biasa yang jarang diketahui. Perhatiannya kemudian balik pada satu hal lain, sebuah domain berbentuk sungai emas. Dari ciri itu ia mulai menyusun kesimpulan. Semua petunjuk mengarah pada satu nama, yakni Lao Feng. Ia tahu bahwa Lao Feng memiliki harta domain kuat yang sangat terkenal, dan itu cocok dengan deskripsi yang dia dengar. Namun masih ada satu bagian yang belum jelas. Kekuatan misterius yang muncul dalam pertempuran itu tidak sepenuhnya cocok dengan kemampuan Lao Feng yang diketahui. Dari situ dia menarik satu dugaan penting. Kemungkinan besar Lao Feng memiliki bantuan dari makhluk lain, seekor Golden Hornet Beast yang bertindak sebagai pendukungnya. Kesimpulan itu membuatnya mengambil keputusan. Dia ingin bertemu langsung dengan Lao Feng. Di Original Star, keadaan sudah jauh berbeda. Lao Feng kini bergerak bebas. Ia terbang melintasi wilayah luas tanpa gangguan. Para Universe Kenaik dari ras lain memilih menghindar saat melihatnya dari kejauhan. Reputasinya itu telah berubah. Ia bukan lagi target yang mudah untuk diburu, melainkan sosok yang justru dihindari. Selama tidak bertemu dengan makhluk tingkat tinggi, ia bisa bergerak dengan aman. Di tempat yang sebelumnya penuh bahaya, kini dia berada di posisi yang jauh lebih menguntungkan. Ia berdiri di atas sebuah puncak mengamati wilayah luas di sekitarnya. Di tempat itu, kekuatan menentukan segalanya, dan kini dia berada di tingkat di mana hanya sedikit yang berani mendekat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Dari kejauhan, sebuah cahaya mendekat dengan cepat. Tidak seperti yang lain, sosok ini tidaklah menghindar, sebaliknya ia langsung menuju ke arah Lao Feng. Sosok itu tentu tidak bukan adalah Lord of Vanuo Portes. Berbeda dari yang lain, dia tidaklah memiliki rasa takut. Karena sebagai penguasa tingkat tinggi, dia memiliki kekuatan yang cukup menghadapi siapapun di level tersebut. Pertempuran itu bukan kebetulan, dia datang dengan satu tujuan. Saat keduanya akhirnya bertemu, situasi tidak langsung berubah menjadi konflik. Sebaliknya, pertemuan itu berlangsung tenang. Lord of Vanuo Portes tidak datang untuk bertarung, melainkan untuk memastikan sesuatu. Ia yang mengetahui lebih jauh tentang Lao Feng dan kekuatan yang ada di sekitarnya. Selain itu, ia memiliki tujuan lain. Ia sedang mencari martial langka untuk membuat sebuah harta tingkat tinggi. Namun karena reputasinya, hampir semua pihak menghindarinya. Ia tidaklah memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau berdagang dengan banyak pihak. Tapi Lao Feng menjadi pengecualian. Lao Feng menunjukkan berbagai material yang dia miliki. Jumlahnya banyak dan sebagian besar bernilai tinggi. Namun setelah diperiksa, tidak ada yang benar-benar dibutuhkan. Hal itu tidak menghentikan niatan Vanuo. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Jika Lao Feng memang memiliki bantuan dari makhluk kuat di belakangnya, maka kemungkinan besar makhluk itu memiliki banyak harta dan material langka.
Perkataan itu membuat arah pembicaraan berubah. Tujuannya pun menjadi lebih jelas karena dia ingin mengetahui lebih dalam tentang kekuatan di balik Lo Fang. Alhasil, seketika saja suasana berubah menjadi tegang. Pertemuan antara Lo Fang dan penguasa benteng Fan Nuo tidak lagi sekedar saling mengamati. Keduanya mulai menunjukkan kekuatan sebenarnya. Benteng penguasa Fan Nuo bukan lawan biasa. Ia memiliki teknik khusus yang membuatnya seolah-olah memiliki lebih dari satu tubuh. Hal itu membuat kekuatannya setara dengan beberapa penguasa tingkat tinggi sekaligus. Di hadapannya, Lo Fang tidak sendirian. Selain tubuh manusianya, ia juga memiliki tubuh binatang bertanduk emas yang berdiri sebagai kekuatan utama. Di sekeliling mereka, wilayah itu dipenuhi oleh tanaman raksasa yang hidup. Itu adalah Blossom Snowvine, senjata utama milik Lord of Fan Nuo. Tanaman itu memenuhi ruang bergerak seperti lautan yang hidup. Pertarungan pun telah dimulai. Energi emas menyebar luas membentuk sungai raksasa yang menekan seluruh wilayah. Kekuatannya berusaha menahan pergerakan lawan, namun tanaman raksasa itu mampu bertahan. Di saat yang sama, binatang bertanduk emas mulai berubah. Tubuhnya membesar dengan cepat hingga mencapai ukuran luar biasa. Dalam sekejap, ia menjadi makhluk raksasa yang menutupi langit. Tanaman merambat mencoba membelitnya dari segala arah, namun dengan kekuatan kejam, binatang bertanduk emas merobeknya satu demi satu. Setiap gerakannya menghancurkan bagian dari tanaman itu. Di sisi lain, tubuh manusia Lo Fang juga tidak diam. Dengan sayapnya, ia menangkis serangan yang datang. Gerakannya cepat dan terkendali. Setiap tebasannya menghasilkan cahaya emas yang mampu memotong serangan tanaman sebelum menyentuhnya. Pertarungan berlangsung di dua sisi sekaligus. Satu sisi adalah kekuatan besar yang saling bertabrakan. Di sisi lainnya ada teknik dan kendali yang lebih halus. Tanaman raksasa itu berubah bentuk, mengumpulkan kekuatan menjadi beberapa cabang besar yang menyerang seperti cambuk raksasa. Serangan itu menghantam dengan kekuatan penuh. Lo Fang mencoba bertahan. Ia menahan serangan dan pelindung yang dia miliki. Tekanannya teruslah meningkat dan pada saat itu ia terdorong mundur. Namun di saat yang sama, monster tanduk emas terus menekan dari sisi lain. Keseimbangan pertarungan pun mulai berubah. Penguasa benteng Fan Nuo menyadari sesuatu yang tidak dia pikirkan. Kekuatan Lo Fang tidak hanya berasal dari teknik atau harta karun, namun kombinasi antara dua tubuhnya membuatnya jauh lebih berbahaya dari yang terlihat. Tanaman raksasa yang menjadi andalannya mulai menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan. Serangan demi serangan mulai melemah. Akhirnya, seluruh tanaman itu kembali ke inti utamanya. Benteng besar di jarak itu juga mulai menjauh. Penguasa benteng Fan Nuo memilih untuk mundur. Meskipun dia tahu pertempuran ini belumlah mencapai akhir, tetapi hasilnya sudah sangatlah jelas. Lo Fang bukanlah lagi target yang bisa dia paksakan. Ia telah berada di level yang bahkan membuat penguasa kuat pun harus berpikir dua kali sebelum melanjutkan pertarungan. Setelah pertarungan itu usai, Lo Fang mulai memahami satu hal penting. Ia memang mampu menahan lawannya, namun belum cukup kuat untuk benar-benar mengalahkannya. Kekuatan di tingkat itu membuat setiap pertarungan menjadi sulit diselesaikan. Di sisi lain, penguasa benteng Fan Nuo memilih mundur. Ia menyadari bahwa jika terus bertahan, ia bisa saja berada dalam bahaya. Benteng terbangnya menjadi pelindung utama, menahan serangan dan membawanya menjauh dari medan pertempuran. Sementara Lo Fang tetap di sana. Ia tidak ingin mengejar. Baginya, hasil pertarungan itu sudah cukup untuk menunjukkan satu hal, keseimbangan kekuatan di antara mereka sangat tipis. Namun ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Alasan di balik pertempuran itu. Fan Nuo tampak terlalu tertarik pada logam yang dia miliki. Ketertarikan itu terasa tak biasa. Seolah-olah logam tersebut menyimpan nilai yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Oleh karena itu, Lo Fang memutuskan untuk menyelidikinya. Ia kembali ke wilayah manusia dan memasuki tempat khusus untuk identifikasi harta karun. Setiap benda bisa dijelaskan dan diketahui nilainya. Lo Fang mulai memeriksa satu persatu logam yang dia miliki. Beberapa di antaranya ternyata cukup berharga, namun tidak terlalu istimewa. Nilainya tinggi, namun masih belum sebanding dengan risiko pertempuran yang telah dia hadapi sebelumnya. Hingga akhirnya dia mengeluarkan logam hitam. Bentuknya aneh, permukaannya halus seperti cermin, dan tidak diketahui sebelumnya. Saat logam itu ditangani, proses berjalan jauh lebih lama dari biasanya. Hasilnya membuat Lo Fang puas. Logam itu adalah batu cermin, sebuah harta yang sangat langka dan bernilai tinggi. Nilainya bahkan setara dengan harta karun sejati tingkat tinggi. Pada saat itu semuanya menjadi jelas. Alasan penguasa benteng Fan Nuo begitu berusaha mencapainya. Logam ini bukanlah benda biasa. Ingatan Lo Fang kembali pada sebuah peristiwa besar di masa lalu.
kemunculan Distribution Temple di salah satu original star. Pada saat itu berbagai hukum alam semesta muncul secara bersamaan, menciptakan fenomena langka yang menarik perhatian seluruh kekuatan besar. Dari peristiwa itu jugalah muncullah batu-batu misterius seperti yang kini ada di tangannya. Batu tersebut bukan hanya langka, tetapi juga berkaitan dengan peluang besar yang hanya muncul sekali dalam waktu yang sangat lama. Lo Fong mulai menyadari nilai sebenarnya dari apa yang dia miliki. Ini bukan sekedar harta, itu adalah kunci menuju kesempatan yang jauh lebih besar lagi. Kesempatan untuk memasuki tempat yang diperebutkan oleh seluruh ras di alam semesta. Dengan pemahaman itu, arah tujuannya menjadi lebih jelas. Ia tak lagi sekedar berburu dan bertarung. Ia mulai merencanakan langkah berikutnya, di mana langkah itu akan membawanya ke tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Di sisi lain, wilayah alam semesta, para makhluk kuat mulai mengambil tindakan. Seorang penguasa besar menggunakan kekuatan luar biasanya untuk menghidupkan kembali puluhan universe kenaik yang telah dihabisi. Mereka kembali dengan ingatan utuh. Sebagian besar mereka meninggal disebabkan oleh makhluk misterius, namun beberapa di antaranya mati di tangan Lo Fong. Fakta itu mengubah pandangan banyak pihak. Selama ini banyak yang mengira Lo Fong hanya mengandalkan kekuatan lain di belakangnya. Namun kenyataannya tidak begitu benar. Ia sendiri sudah cukup kuat untuk bisa menghabisi lawan sekelas Universe Kenaik. Di sebuah planet yang tampak biasa, di kehidupan berjalan seperti biasa juga, tidak ada yang menyadari bahwa di balik kelemahan itu tersembunyi seorang penguasa yang kuat, yang mampu menghancurkan bintang dengan mudah. Ia memilih untuk hidup di tempat seperti itu. Dia menyamar sebagai makhluk biasa, menjalankan perusahaan, dan mengamati kehidupan dari dekat. Bagi dirinya, dunia sederhana itu justru memberikan ketenangan dan cara baru untuk memahami hukum alam semesta. Namun pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Perhatiannya terus tertuju pada sosok Lo Fong. Ia mulai mengingat kembali semua kejadian yang berhubungan dengan Lo Fong. Dari masa lalu hingga sekarang, semuanya terasa tidak masuk akal. Kekuatannya berkembang terlalu cepat, kemampuan bertahannya tidaklah wajar, dan keberadaan tubuh lain yang misterius. Semua itu membuatnya mencoba menyusun satu kemungkinan. Dia menduga Lo Fong memiliki hubungan khusus dengan monster tanduk emas. Bahkan mungkin kesadaran aslinya telah berpindah ke tubuh itu sejak lama. Dugaan ini menjelaskan banyak hal, tetapi juga menimbulkan pertanyaan baru. Semakin dia berpikir, semakin terasa ada sesuatu yang tidak cocok. Ada batasan dalam hukum alam semesta yang seharusnya tidak bisa dilanggar. Namun Lo Fong seolah-olah telah melewati batasan itu. Kesimpulannya belumlah jelas, yang pasti Lo Fong bukanlah sosok yang bisa dipahami dengan cara biasa. Sementara di tempat lain, Lo Fong kembali ke wilayahnya sendiri. Ia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Setelah semua yang terjadi, dia memilih fokus pada satu hal meningkatkan kekuatan. Ia menyadari bahwa meskipun sudah sangat kuat, ia belum mencapai puncak. Untuk menghadapi masa depan, ia harus melangkah lebih jauh. Karena bagaimanapun tujuannya adalah kesatria semesta. Ia mulai memasuki kondisi pemahaman mendalam, mempelajari hukum alam semesta dengan lebih serius. Semua perhatiannya tertuju pada proses itu. Namun di sisi lain, sesuatu yang dia lakukan sebelumnya telah menimbulkan dampak besar. Saat ia mengidentifikasi sebuah harta langka melalui sistem virtual, informasi itu tidak hanya berhenti pada dirinya saja. Sistem itu secara otomatis meneruskan data itu kepada para pemimpin tertinggi ras manusia. Benda itu tidak bukan adalah batu cermin. Nilainya tak biasa, batu itu terhubung langsung dengan sebuah tempat legendaris, yakni kuil di Sambyugusia, yang berpotensi menghasilkan harta tingkat tinggi di alam semesta. Oleh karena itu, para pemimpin manusia tidak bisa mengabaikannya. Di dalam ruang virtual khusus, para guru alam semesta berkumpul. Mereka semua memahami arti dari batu tersebut. Jika digunakan dengan benar, maka itu bisa membawa keuntungan besar bagi seluruh umat manusia. Bahkan berpotensi menghasilkan harta paling kuat yang pernah muncul. Namun ada satu masalah, batu itu bukan milik mereka, tapi milik Lo Fong. Mereka mulai mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Sebagian besar berpikir bahwa batu itu seharusnya digunakan untuk kepentingan ras. Ada juga yang berpendapat bahwa Lo Fong harus diberi ketidakseimbangan besar agar mau menyerahkannya. Namun ada juga yang lebih berhati-hati. Lo Fong bukanlah orang biasa, ia merupakan jenis langka dan potensi luar biasa. Jika dipaksa atau diperlakukan salah, hal itu bisa merusak hubungan dan membawa akibat buruk di masa depan nanti. Mereka tidak ingin mengulangi kesalahan lama terhadap sosok berbakat. Akhirnya, semua sepakat pada satu hal.
Mereka harus mendapatkan batu itu, namun dengan cara tepat, tanpa paksaan, tanpa merusak hubungan di antara mereka. Tugas itu kemudian jatuh pada satu orang, yakni pemimpin kota kekacauan. Sebagai guru Lo Feng, ia adalah satu-satunya yang memiliki peluang besar untuk membujuknya. Sementara di sisi Lo Feng, ia masih berada dalam kondisi meditasi. Kesadarannya terfokus pada hukum ruang yang selama ini dia pelajari. Potongan-potongan pemahaman terus tersusun di pikirannya. Mendekati sebuah titik inovatif, yang merasa sudah sangat dekat, hanya sedikit lagi, dan ia bisa melangkah ke tingkat berikutnya. Namun di saat yang sama, sebuah pesan penting memaksanya berhenti. Pesan itu datang dari gurunya. Isi pesan itu memang sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya waspada. Lo Feng pun langsung menuju ke dunia virtual. Di sana dia bertemu dan gurunya di sebuah tempat yang berbeda dari biasanya. Suasananya pun lebih serius. Tidak seperti pertemuan sebelumnya. Kali ini pembicaraan jelas memiliki tujuan besar. Mereka membahas tentang klarifikasi batu cermin. Batu yang ia miliki ternyata telah diketahui oleh para pemimpin tertinggi manusia. Karena sistem virtual secara otomatis telah menyebarkan informasi itu karena dianggap terlalu penting bagi seluruh ras. Benda itu bukan sekedar harta langka. Batu itu berkaitan langsung dengan kuil di Sambigusi, tempat yang bisa menghasilkan harta tertinggi di alam semesta. Nilainya begitu besar hingga dapat mempengaruhi kekuatan ras manusia. Masalahnya mulai terlihat jelas, ras manusia saat ini tidak memiliki harta tingkat tinggi yang benar-benar bisa mendominasi. Dibandingkan dengan kekuatan besar lain di alam semesta, ini adalah kelemahan besar. Oleh karena itu, para pemimpin memiliki satu tujuan, yakni menggunakan batu itu untuk meningkatkan kekuatan ras. Namun masalah tidak sesederhana itu. Batu ini milik Lo Feng, yang mendapatkannya melalui usaha sendiri, mengambil risiko besar di Original Star. Di sisi lain, jika batu itu diberikan kepada penguasa tertinggi manusia, peluang mendapatkan hal terbaik akan jauh lebih besar. Ini diciptakan dilema antara kepentingan pribadi dan kepentingan seluruh ras. Lo Feng memahami semua itu. Ia tahu risiko yang ada dan ia juga tahu siapa yang akan bersaing di kuil di Sambiguasi. Sebagian besar dari mereka adalah makhluk yang jauh lebih kuat, bahkan sampai ke tingkat tertinggi di alam semesta. Namun ia juga menyadari sesuatu yang lain. Kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Ia mulai mempertimbangkan pilihannya. Jika dia menyerahkan batu itu, manusia mungkin akan mendapatkan keuntungan besar. Namun jika dia mempertahankannya, ia sendiri yang akan memasuki tempat itu dan menghadapi resiko besar. Pilihan ini tidaklah mudah. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia mengambil keputusannya dan ia tidak akan menyerahkan batu itu. Karena Lo Feng akan masuk sendiri. Keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia memiliki keyakinan pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kekuatannya sudah mendekati tingkat yang lebih tinggi. Dengan sedikit peningkatan lagi, ia dapat mengatasi ancaman yang ada. Selain itu, ia juga memiliki kepercayaan pada harta yang dia miliki. Selama dia masih memiliki cara untuk bertahan, ia tidak takut menghadapi siapapun. Keputusan itu membuat situasi menjadi jelas. Ia memilih jalan yang lebih berbahaya, namun juga jalan yang memberinya kesempatan besar. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.